Selamat datang di channel Suhai Story. Kali ini channel Suhai Story akan menayangkan video yang bertema Pemuda Penyebar Kebaikan, Abdul Rahman, dan Raja Ular Raksasa. Semoga yang menonton terhibur dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, like, dan komentar. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang terletak jauh di pelosok negeri, terdapat sebuah hutan yang dihormati dan juga ditakuti oleh penduduk setempat. Hutan ini dikenal dengan nama hutan larangan, tempat yang penuh dengan kabut tebal dan pepohonan besar yang jarang diterangi cahaya matahari. Desa ini kecil, namun kehidupannya tenang dan penuh kedamaian. Sungai yang jernih mengalir di sepanjang desa, memberikan kehidupan bagi tanaman dan juga sebagai tempat bermain anak-anak. Namun, di balik kedamaian itu, ada sebuah cerita yang tak pernah bisa dilupakan oleh warga desa. Cerita itu sudah berusia ratusan tahun. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di sekitar api unggun, Raja Ular Raksasa. Konon, Raja Ular bukanlah makhluk sembarangan. Ia adalah penjaga keseimbangan alam, yang muncul hanya ketika desa dalam bahaya. Raja Ular memiliki tubuh yang sangat besar, dengan sisik keemasan yang berkilauan, dan bisa mengendalikan kekuatan alam semesta, baik angin, air, maupun bumi. Namun, bagi banyak orang, hutan larangan adalah tempat yang terlarang untuk dijelajahi. Setiap orang yang mencoba untuk masuk ke hutan itu akan hilang tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka diseret oleh makhluk-makhluk gelap. Tapi cerita yang paling mengerikan adalah tentang Raja Ular, yang dikatakan hanya muncul pada saat-saat tertentu, menjaga bumi dari kehancuran. Di tengah desa yang damai itu, tinggal seorang lelaki bijaksana bernama Abdul Rahman. Ia bukan hanya seorang yang mengajarkan agama, tetapi juga orang yang dikenal penuh kasih dan perhatian terhadap sesama. Setiap orang yang datang kepadanya dengan masalah, Abdul Rahman akan mendengarkan dengan sabar dan memberikan nasihat yang penuh hikmah. Bahkan banyak orang yang datang kepadanya tidak hanya mencari ilmu agama, tetapi juga mencari ketenangan jiwa. Namun, meskipun hidup dalam kedamaian, ada satu sosok yang merasa terancam dengan keberadaan Abdul Rahman. Ki Jagaraga, seorang dukun hitam yang kuat, merasa bahwa kekuasaan dan pengaruhnya mulai terkikis akibat ajaran Abdul Rahman yang semakin diterima banyak orang. Ki Jagaraga tidak hanya mengandalkan ilmu hitam, tetapi juga kepercayaan yang dimilikinya terhadap kekuatan gelap. Ia bertekad untuk menggulingkan Abdul Rahman, dan ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan cara yang licik dan sangat berbahaya. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika angin bertiup kencang, Abdul Rahman berjalan pulang dari masjid setelah menunaikan sholat Isya. Tidak seperti malam-malam biasa, malam itu terasa lebih mencekam. Langit diliputi awan hitam pekat, dan hanya sedikit bintang yang tampak. Tanpa ia sadari, langkahnya mulai dihampiri oleh bahaya yang sangat besar. Beberapa sosok bertopeng muncul dari balik semak-semak. Mereka bergerak cepat dan seakan-akan telah menunggu kedatangannya. Pedang-pedang mereka yang tajam berkilau di bawah cahaya rembulan yang redup. Abdul Rahman terkejut dan berusaha bertahan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka menyerangnya tanpa ampun, dengan gerakan yang cepat dan sangat terlatih. Pedang-pedang mereka bersentuhan dengan tubuh Abdul Rahman, membuatnya merasa lelah dan hampir kehilangan kesadaran. Dalam kondisi yang semakin terdesak, Abdul Rahman tahu ia tidak dapat melawan lebih lama lagi. Dengan segenap tenaganya, ia berlari menuju hutan larangan. Tempat yang selama ini dihindari oleh banyak orang, tetapi bagi Abdul Rahman, itu adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan dirinya. Ia lari dengan sangat cepat, kaki-kakinya terasa semakin berat, namun ia tidak bisa berhenti. Hutan yang gelap semakin dekat. Saat memasuki hutan, suasana langsung berubah. Angin yang kuat membuat daun-daun berserakan, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Suara gemericik air dari sungai yang tidak jauh, serta gemuruh dari pepohonan yang seolah berbisik. Abdul Rahman merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Langkahnya semakin cepat, dan jantungnya berdegup kencang. Namun, ia tahu ia harus melawan rasa takutnya jika ingin selamat. Tak lama setelah itu, tiba-tiba gemuruh yang sangat keras terdengar di belakangnya. Tanah di bawahnya bergetar, dan pepohonan mulai bergoyang. Abdul Rahman menoleh, dan ia melihat sosok yang sangat besar muncul dari dalam kegelapan.
Matanya yang bersinar merah menyala, dan tubuhnya yang besar dan bersisik keemasan seperti bercahaya di tengah kegelapan. Itu adalah Raja Ular Raksasa. Para pengejar yang datang untuk menangkap Abdul Rahman, yang sudah memasuki hutan, kini terdiam seketika. Mereka merasa tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Mereka terkejut dan ketakutan, mata mereka tertuju pada sosok raksasa yang kini menghadap mereka. Dengan suara yang menggema dan memekakkan telinga, Raja Ular berkata, "Mengapa kalian mengusik tamuku? Apa yang kalian lakukan di tempat ini?" Pengejar-pengejar Abdul Rahman hanya bisa terdiam. Mereka merasakan tubuh mereka menjadi lemas, tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam sekejap, Raja Ular dengan satu gerakan ekornya yang sangat besar menghentakkan tanah, menghempaskan mereka jauh hingga tak sadarkan diri. Abdul Rahman berdiri tertegun, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia melihat makhluk raksasa itu mendekat dengan langkah yang sangat tenang dan penuh wibawa. Setelah beberapa detik, Raja Ular akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan, "Kau adalah pembawa kebaikan. Aku melindungimu karena kehadiranmu di dunia ini adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam." Abdul Rahman dengan hati penuh rasa syukur dan juga rasa penasaran bertanya, "Mengapa kau menolongku, Raja Ular?" Raja Ular mengangkat kepalanya dengan anggun dan menjawab, "Aku menjaga hutan ini, dan aku menjaga dunia ini dari kehancuran. Kau dan ajaranmu adalah penyeimbang kebaikan di dunia ini. Aku akan melindungimu, karena aku tahu, tanpa keberadaanmu, kebaikan akan terancam." Raja Ular kemudian menceritakan tentang Ki Jagaraga yang telah mencoba menguasai hutan ini dengan ilmu hitam. Ia berusaha merusak alam dengan cara-cara gelap, memanipulasi kekuatan alam untuk kepentingannya sendiri. Raja Ular dan para penjaga hutan telah berulang kali menggagalkan usaha Ki Jagaraga, namun kini, Ki Jagaraga telah berubah taktik dan mengancam keseimbangan desa. Abdul Rahman mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Raja Ular memberinya sebuah nasihat penting, "Hanya dengan hati yang bersih dan penuh ketulusan, kau akan bisa mengalahkan kejahatan yang ada. Aku akan mendukungmu, namun keputusan ada di tanganmu." Pagi harinya, Abdul Rahman kembali ke desa dengan semangat baru, membawa pesan dari Raja Ular. Namun, Ki Jagaraga, yang mengetahui kabar tentang kekuatan Raja Ular, merasa sangat marah. Ia tidak akan tinggal diam. Ia memanggil makhluk-makhluk gaib untuk menyerang desa. Saat Ki Jagaraga melancarkan serangan besar, langit mendung dan angin kencang bertiup. Desa mulai terancam, dan suasana menjadi kacau. Namun, saat itu juga, dari arah hutan terdengar dentuman keras, dan Raja Ular muncul dengan sangat cepat, tubuhnya yang besar melilit di sekitar desa. Dengan satu gerakan besar, Raja Ular menghalau serangan Ki Jagaraga dengan kekuatan alam yang sangat dahsyat. Pertarungan besar pun terjadi antara Raja Ular dan Ki Jagaraga. Raja Ular menggunakan seluruh kekuatan alam untuk melawan serangan Ki Jagaraga yang semakin liar. Suara gemuruh dari benturan antara kekuatan alam dan kekuatan hitam terasa hingga ke seluruh desa. Dalam akhirnya, Raja Ular berhasil mengalahkan Ki Jagaraga dengan menghancurkan semua kekuatan hitamnya, membuatnya hancur menjadi abu. Desa kembali damai. Orang-orang kini tidak lagi takut dengan ilmu hitam. Mereka belajar untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan. Abdul Rahman, yang telah menjadi simbol kebijaksanaan dan kedamaian, melanjutkan ajarannya tanpa rasa takut. Sebelum kembali ke hutan, ia mengucapkan terima kasih kepada Raja Ular. "Terima kasih, kau telah menyelamatkan kami," ucap Abdul Rahman penuh rasa syukur. Raja Ular tersenyum, "Aku hanya melakukan tugasku. Kebaikan harus tetap hidup, dan kau harus terus sebarkan cahaya itu." Dengan satu gerakan, Raja Ular menghilang kembali ke dalam hutan, meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Hutan larangan kini bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan simbol penjaga keseimbangan alam yang akan selalu ada untuk melindungi mereka yang berjuang untuk kebaikan. Begitulah cerita singkat tentang Ustadz Abdul Rahman dengan Raja Ular Raksasa. Semoga yang menonton terhibur. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, like, dan beri komentar. Terima kasih.